wanna lay here on the grass. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore, Dr. Wisnu. Selamat sore. Dr. Wisnu, saya Galuh dari Raisa Radio. Oh ya, salam kenal. Sehat dok hari Saya ini? Wisnu dari Saraf ya. Sehat dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Dr. Wisnu, kami mengucapkan terima kasih banyak dok sudah berkenan untuk berbagi di acara kami, di acara Tanya Pakar Raisa Radio. Matur nuwun dok. Ya, terima kasih. Jadi dok izin menyampaikan nanti saya Galuh bersama dengan teman-teman izin acara ini akan kami siarkan di radio kami. Radio Indonesia Sehat merupakan radio yang sedang dikembangkan oleh FKKMK UGM. Jadi nanti pendengarnya atau biasa kami panggil sebagai Sobat Sehat, begitu dok, akan mendengarkan di radio aplikasi streaming, di website dan juga di Zoom, begitu dok. Dan kami juga mengundang untuk masyarakat luar kampus juga untuk bertanya melalui WhatsApp, boleh ya dok ya? Ya. Terima kasih dok, dan ini akan kami rekam dan kami publish di Spotify dalam bentuk podcast biar bisa dinikmati masyarakat lebih luas. Boleh ya dok ya? Boleh. Mantap ini. Terima kasih banyak Dr. Wisnu, izin kami persiapan sebentar lalu akan kami buka. Oke. Terima kasih dok. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat, halo semuanya. Dimanapun Anda berada Sobat Sehat, selalu stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Selamat sore untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan hari ini sudah hadir dan sudah stay tune di Radio Indonesia Sehat dalam program kami di acara Tanya Pakar setiap Kamis sore. Nah ini Sobat Sehat pasti sudah bersiap nih, setiap Kamis sore ada acara Tanya Pakar di Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, Anda masih setia di Raisa Radio, baik Anda Sobat Sehat yang mendengarkan radio kami melalui radio aplikasi streaming yang bisa Anda download di Play Store dengan keyword Raisa Radio. Untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan sore hari ini berada di website kami di radioindonesiasehat.com, dan untuk Sobat Sehat semuanya yang berada di Zoom meeting kami, semoga kabar Anda sehat ya. Gimana nih hari ini Sobat Sehat, nyore nih, sore-sore waktunya kita nyantai karena sudah beraktivitas sedari pagi. Kami akan mengajak Anda untuk bersantai sembari kita menyimak informasi yang bermanfaat dan dikemas dengan acara yang menarik ya, dan tentunya interaktif juga. Karena Sobat Sehat kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung pada pakarnya. Dan Sobat Sehat hari ini seperti biasa, kami mengundang pakar yang luar biasa. Hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua. Ada Dr. Wisnu Nalendra Tama, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi FKKMK UGM. Kita akan sapa dulu yuk Sobat Sehat. Selamat sore Dr. Wisnu. Ya, selamat sore Sobat Sehat ya, Raisa Radio. Sehat ya Dr. Wisnu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Semoga semua juga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dok sudah mau menyapa Sobat Sehat semua ini. Dr. Wisnu dapat salam dari teman-teman tim Raisa Radio. Terima kasih banyak dan kami tidak sabar untuk menyimak informasi menarik di sore hari ini dok. Dokter, hari ini temanya menarik yaitu tentang diabetes, lebih tepatnya tentang neuropati diabetes. Namun sebelumnya kita pengen tahu dulu nih dok, sebetulnya kalau diabetes mungkin kita tahu itu penyakit, tetapi neuropati diabetes itu apa?
Sebetulnya neuropati diabetes itu apa, Dok? Ya, jadi kan kita ketahui bahwa pasien dengan diabetes itu kemudian memiliki kadar glukosa darah yang mungkin kalau tidak dikontrol dengan baik maka dia akan fluktuasi tinggi terus. Nah, salah satu dampak jangka panjang dari diabetes yang mungkin belum terkontrol, yang tidak terkontrol itu adalah kerusakan pada saraf-saraf tepi. Saraf tepi. Jadi saraf tepi itu saraf yang ada di luar dari otak dan sumsum saraf di tulang belakang kita. Jadi yang menuju ke tangan, ke kaki, ke kulit kita. Nah, itu semua saraf tepi. Nah, neuropati diabetes itu berarti kerusakan di saraf-saraf tepi yang terjadi akibat dari kondisi diabetes. Jadi terutama akibat dari paparan glukosa darah yang sudah berlebihan kemudian pada waktu yang lama. Jadi tidak paparan singkat tetapi paparan yang sudah lama. Jadi itu kerusakan saraf tepi. Jadi Gitu. kerusakan saraf tepi akibat gula darah yang tidak Ya, terkontrol ya, Dok, ya. Lalu Dok, kalau boleh kita tahu nih, sebetulnya kerusakannya tuh berupa apa, Dok? Apa yang ya. dirasakan oleh orang dengan mati diabetes? Betul. Jadi kerusakannya kalau secara struktural itu sangat teoritisnya adalah kerusakan pada serabut sarafnya pada umumnya ya. Jadi ada dua ada dua cara merusaknya itu. Jadi paparan gula yang berlebihan jangka panjang sehingga kemudian istilahnya kehidupan saraf tepinya itu menjadi terganggu karena banyak yang merusak, kemudian nutrisinya tidak sampai dengan baik, sehingga dia akan rusak. Serabut saraf itu seperti kabel, nah itu kabelnya itu sudah mengalami kerusakan gitu, yang di saraf tepi. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kerusakan karena ada reaksi imunologi. Reaksi imunologi itu reaksi seperti halnya kayak autoimun ya, jenis itu. Nah, pada orang-orang yang mengalami diabetes, yang kemudian menyebabkan reaksi imunologi, merusak pembuluh darah yang ada di saraf-saraf tersebut, sehingga fungsinya juga terganggu. Itu yang secara teorinya seperti itu. Nah, apa yang dirasakan oleh pasien, ini yang mungkin kan penting untuk dikenali. Sebagian besar pasien dengan diabetes yang sudah berlangsung cukup lama, itu biasanya bisa mengalami yang khasnya adalah rasa tidak nyaman seperti kebas, mati rasa, atau mungkin rasa nyeri terbakar, kesemutan, tersetrum, itu yang dirasakan pada permukaan kulit, terutama kulit telapak kaki atau telapak tangan di kedua sisi, yang secara bertahap dari waktu ke waktu makin hari makin memberat. Itu yang umumnya yang dirasakan oleh pasien biasanya. Oh, baik, Dok. Terima kasih. Jadi yang dirasakan adalah kebas, ada juga mati rasa dan tersetrum. Apakah ini terjadi terus-menerus atau kadang kala saja, Dok? Nah, pada umumnya kalau neuropati diabetes yang tipe ini ya, jadi ada dua tipe tadi. Yang tipe Hmm. pertama karena kerusakan kita sebut sebagai distal simetris. Jadi distal itu di ujung dan simetris kanan kiri. Jadi banyakkan di ujung tangan kaki, kanan kiri simetris. Itu pasien akan merasakan terus menerus dan makin hari makin dari waktu ke waktu dia akan terasa lebih berat gitu. Tidak peduli gulanya sedang tinggi atau turun. Jadi kadang orang agak menyaksikan agak meragukan diagnosis ini kalau dia merasa oh gula saya sudah terkontrol nih dalam sebulan ini 2 bulan ini terkontrol bagus, tapi dulu kan sudah lama mengalami itu, jadi dia agak meragukan kok saya masih merasakan ini, masih merasakan kebas, masih merasakan kesemutan. Jadi ini tidak terkait langsung dengan naik turunnya gula darah, tetapi kerusakan yang sudah terjadi ini karena sudah rusak ya akan terjadi terus-menerus gitu sampai terjadi perbaikan yang bertahap. Sehingga pasien akan merasakan rasa kebas, kurang merasa, mati rasa di telapak tangan kakinya itu terus-menerus. Hanya saja untuk rasa nyeri seperti tersetrum, tersayat, kesemutan, rasa terbakar, itu kadang tidak selalu ada gitu, tidak Hmm. selalu muncul. Jadi ada orang yang hanya merasakan kebas saja, kadang pakai sandal jepit itu jadi merasa susah karena kan dia harus ada keterampilan jari-jarinya itu ya. Nah, itu agak susah. Kemudian tetapi rasa nyerinya itu biasanya kalau digunakan aktivitas misalnya untuk menapak dan lain-lain baru muncul, tersentuh itu muncul. Ada yang munculnya sesaat atau yang terus-menerus juga ada. Tapi rasa kebas itu biasanya berlangsung terus-menerus gitu. Itu yang dirasakan.
Baik dok, terima kasih. Jadinya rasanya tentu tidak nyaman nih ya dok ya. Apakah bisa Nggak disebut nyaman. juga kalau memang kalau ini pengidap diabetes tetapi belum bisa mengontrol gula darahnya begitu dok? Bisa Ya, dibilang jadi seperti itu? kalau kita nggak bisa bilang begitu langsung karena Mhm. pada umumnya ini terjadinya karena sudah lama mengalami diabetes gitu. Jadi lebih karena waktu yang dialami sudah lama, secara bertahap kerusakan saraf tepinya itu terjadi berangsur-angsur. Meskipun ada waktu di mana gula darah itu terkontrol baik, kemudian nanti suatu saat agak naik, kemudian turun lagi. Tetapi gejala itu tetap akan dirasakan gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, dia tidak ikut kalau gulanya tinggi merasakan sakit, kalau gulanya normal sakitnya hilang, enggak seperti itu. Jadi akan dirasakan terus gitu. Saat apa Hmm. namanya? Karena sudah terjadi kerusakan istilahnya. Nah, kerusakan itu yang kemudian harus dicegah perburukannya, mencegah perburukan dan karena ada rasa tidak nyaman dan nyeri tadi diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa nyeri dan tidak nyaman tersebut. Kemudian kita harus mendukung proses perbaikannya gitu. Jadi yang merusak di stop atau dikurangi, yang perbaikannya kita dukung pakai obat dan nutrisi dan lain-lain. Nah, apa yang dirasakan dengan kerusakan itu kita bantu dengan obat-obat untuk mengurangi rasa tidak nyamannya itu. Gitu prinsipnya. Baik dok, terima kasih. Jadi memang belum tentu yang gula darahnya belum terkontrol juga apa namanya bisa mengalami itu, tapi bisa jadi juga yang gula darahnya sudah terkontrol pun juga bisa jadi mengalami neuropati diabetes ya dok ya. Ya. Baik. Dan sobat sehat masih nih ya. Untuk sobat sehat yang berada di rumah, kami juga mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung. Boleh ya dok ya, lewat WhatsApp Boleh, kami boleh. seperti biasa di 0812 3239 7300. Tadi Dokter Wisnu mengatakan kalau ini bisa terkontrol. Artinya tidak semua penderita diabetes ini bisa mengalami neuropati diabetes. Lalu apa yang perlu diperhatikan oleh penderita diabetes dok yang mungkin di rumah sedang menyimak ini? Ya, eh, pada umumnya kalau memang belum mengalami neuropati secara gejala, jadi mungkin secara fungsi kalau kita periksa sarafnya dari fungsi rekaman saraf dan lain-lain mungkin sudah ada penurunan, tapi pasien mungkin belum merasakan. Itu juga bisa ditemukan seperti itu. Nah, jika belum sampai merasakan itu, tentu saja ya kita sangat sarankan untuk mengontrol gula darahnya. Gula darah ini sehingga fluktuasi gula yang ekstrim, naik turun yang terlalu ekstrim, atau yang sering tinggi, ini meningkatkan kemungkinan untuk suatu saat akan mengalami kerusakan saraf yang menjadi neuropati diabetikum ini. Nah, tetapi kalau gula darahnya selalu terkontrol dengan baik, maka apa namanya dampak dari gula darah yang terlalu tinggi tadi kan tidak ada atau minimal, sehingga kerusakan saraf akibat hal itu juga kecil kemungkinannya. Ya, jadi memang perlu dikontrol seperti itu untuk mencegah ya berarti itu. Dok, sebetulnya ini yang pendengar-pendengar sobat sehat nih ada juga yang mahasiswa nih dok. Kadang-kadang kita kalau bicara soal gula darah, kita agak karena makanannya macam-macam dan kita suka yang manis-manis. Sebetulnya nih dok, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita tuh kurang bisa mengontrol gula darah kita dok sebelum diabetes itu datang ke dalam tubuh kita gitu. Ya, tentu saja nih sebenarnya kalau dari sisi diabetes mungkin ranah diabetes itu nanti dari dokter yang lebih ahli dari sisi penyakit dalam, ahli endokrin mungkin bisa lebih detail menjelaskan ya. Tetapi bahwa paparan glukosa darah yang berlebihan terhadap tubuh kita itu kan akhirnya kita harus menghasilkan insulin yang lebih juga ya. Kita memaksa atau meminta pankreas kita menghasilkan insulin terus menerus sehingga dia akan bekerja lebih keras. Sehingga suatu saat mungkin bisa jadi hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan dengan optimal lagi oleh pankreas kita. Sehingga suatu saat dia tidak bisa mengontrol glukosa darah ini ke tingkat yang lebih baik gitu karena dia tidak bisa lagi menghasilkan insulin yang cukup. Sehingga dampaknya adalah glukosa darah ini banyak di aliran darah yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan-kerusakan. Sel-sel tubuhnya membutuhkan tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya nggak ada gitu. Nah, itu akibat karena mungkin salah satunya selain dari memang itu sudah ada yang genetik mungkin ya ada, tapi gaya hidup tadi menyebabkan intake gulanya kan tadi berlebihan tadi ya dari pola Mhm. makan dan seterusnya intake gula dalam darahnya banyak sehingga menghasilkan insulin harus lebih banyak lagi supaya gulanya masuk ke dalam sel gitu. Nah, yang menghasilkan insulin dari pankreas dia akan bekerja keras terus.
suatu saat sampai dia tidak mampu lagi bekerja dengan optimal. Nah, itu kemudian beresiko mengalami diabetes. Mungkin itu kalau dari sisi Mhm, mhm, bagaimana orang bisa kemudian mengalami diabetes mhm, ya, mhm. gampangnya seperti itu. Baik Dok, terima kasih nih seperti diingatkan nih Dok sore hari ini untuk sobat sehat semua yang mungkin kita kurang kurang bisa untuk mengontrol gula darah juga nih. Jangan-jangan seperti itu sobat sehat. Lalu Dok untuk mengecek gula darah itu sebaiknya itu kapan? Apa atau berapa minggu atau berapa bulan sekali sebaiknya Dok untuk kita mencegah? Ya, kalau untuk gula darahnya ya, kalau gula darah, kalau kita orang sehat sih sebenarnya yang ya Mas dalam arti kita tidak mengalami diabetes tidak harus secara rutin ya. Paling tidak kita bisa mengontrol konsumsi gula atau kalori ya, konsumsi kalori kita. Kita bisa mengontrol secara tidak langsung memperkirakan itu saya rasa sudah cukup. Kemudian kita mungkin setiap setahun atau berapa tahun sekali atau berapa kali dalam setahun itu melakukan general check up. Nah, itu mungkin juga disarankan karena kita bisa mendeteksi dini, terutama untuk glukosa darah puasa 2 jam setelah makan. Mhm, Kemudian ada namanya glikoHB. GlikoHB itu hemoglobin, jadi sel atau hemoglobinnya yang terpapar glukosa. Jadi HbA1c-nya berapa. Nah, itu untuk mengontrol kita apakah kita sebenarnya sudah ada arah ke pre-diabetes atau diabetes dan seterusnya. Tapi itu tadi sebenarnya ini lebih ke arah diabetesnya ya. mhm, Nah, mhm, cuman mhm. pada orang yang sudah mengalami diabetes itu memang perlu dikontrol dengan baik dengan mengikuti anjuran dari dokter penyakit dalam, dokter keluarga yang ahli endokrin juga, dokter penyakit dalam ahli endokrin untuk mengontrol gula dengan lebih baik supaya komplikasi. Jadi komplikasi dari diabetes itu dapat diminimalisir atau tidak terjadi, resikonya diperkecil, termasuk komplikasi terhadap saraf gitu. Jadi neuropati diabetikum itu adalah komplikasi terhadap saraf dari orang yang mengalami diabetesnya. Nah, terutama saraf tepi, kalau saraf pusat mungkin stroke dan lain-lain. Nah, jadi pencegahan kalau belum diabetes ya mencegahnya adalah mencegah diabetesnya gitu. Tapi kalau sudah diabetes, mencegah neuropatinya adalah mengontrol gula darah dengan lebih baik lagi sesuai dengan pengobatan yang sudah diberikan seperti itu. Mhm, mhm. Baik Dok, menarik sekali. Berarti kalau untuk orang untuk menderita diabetes itu makanya juga hati-hati sekali ya Dok ya, untuk bisa mengontrol gula darah dan memang harus rutin check up untuk melihat kondisi gula darahnya sudah seberapa, kondisi tubuhnya bagaimana gitu ya Dok ya. Dan Ya, betul. ini Dok, kalau memang tadi dokter mengatakan ada beberapa gejala-gejala yang bisa dirasakan, ada kebas, mati rasa, tersetrum, lalu kebas dan sebagainya. Ada gejala-gejala lagi tidak Dok selain itu yang bisa dirasakan orang dengan diabetes? Jadi gejala terutama neuropati diabetikum ini ya. Jadi neuropati diabetikum kembali lagi itu adalah kelainan saraf tepi yang disebabkan karena penyakit diabetes gitu. Nah, jadi penyakit sarafnya. Nah, apa yang dirasakan? Satu, tipe yang pertama adalah tipe yang simetris tadi. Jadi tipe simetris orang akan secara bertahap mengalami rasa kebas, rasa tidak nyaman, kesemutan, dan seterusnya tadi di telapak tangan atau kaki. Yang itu terjadi terus-menerus bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Itu tipe yang pertama dan itu yang paling sering orang alami. Tapi ada tipe yang kedua, tipenya kita sebut sebagai mononeuropati. Kalau tadi itu polineuropati yang simetris tadi. Karena poli itu banyak ya, jadi di kanan dan kiri, atas bawah, berarti poli banyak. Sedangkan yang satunya ini adalah mononeuropati. Jadi hanya satu atau dua saraf saja yang terkena. Gitu. Misalnya pasien mengalami mendadak rasa tersetrum, terbakar, kesemutan itu di sepanjang lengannya atau sepanjang tungkainya. Itu satu sisi saja, salah satu antara kanan atau kiri. Yang terjadi secara mendadak. Nah, kemudian kadang tidak lama kemudian disertai agak lemah tangan atau kakinya. Jadi karena fungsi saraf untuk menggerakkannya juga mengalami gangguan. Nah, itu namanya mononeuropati diabetikum. Nah, pada kasus-kasus ini kadang kita atau beberapa klinisi juga mungkin kurang aware bahwa ini mungkin diabetes. Karena ini lebih menyerupai seperti orang mengalami saraf terjepit, HNP istilahnya dan lain-lain ya, saraf terjepit sehingga pemeriksaannya lebih ke MRI yang mencari lesi atau kelainan-kelainan yang bentuk kelainan struktural, ada yang menjepit saraf atau tidak dan seterusnya. Tetapi
pada pasien itu sebenarnya terjadi neuropati diabetikum, terutama yang sifatnya mononeuropati. Atau mungkin ada juga orang yang mononeuropati itu tiba-tiba dari permukaan perutnya setengah lingkaran ke kiri atau setengah lingkaran ke kanan itu merasakan benar-benar nyeri seperti tersetrum, Mhm. nyeri seperti terbakar, seperti kesemutan. Tapi permukaan kulitnya baik-baik saja, tapi dia sangat kesakitan. Nah, itu sama, mononeuropati. Nah, pada kasus yang mononeuropati ini, mekanismenya agak berbeda gitu, agak berbeda dengan yang tadi kerusakan paparan gula. Yang mononeuropati ini diperkirakan juga ada reaksi imunologi di pembuluh darah dari saraf-saraf itu. Jadi ada saraf, kemudian dia dialiri darah supaya dapat nutrisi. Nah, di pembuluh darah di dalam saraf itu terjadi gangguan sehingga terjadi tadi gejala mononeuropati yang tadi mendadak lengannya, kesemutan disertai lumpuh dan seterusnya. Nah, dua kondisi ini baik poli atau mononeuropati ini sama-sama komplikasi tetapi penanganannya agak beda. Mhm, mhm. Prinsip penanganannya sedikit berbeda. Nah, itu juga harus diketahui karena kadang kalau sudah mononeuropati di kaki misalnya orang akan berpikir itu saraf terjepit saja, saraf terjepit dan seterusnya sehingga nggak tertangani dengan baik nanti itu. Nggih, nggih, Seperti Dok. itu. Nah, tadi dokter berkali-kali mengatakan bahwa ini terjadi mendadak, mendadak merasa ini, mendadak merasa itu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang yang mendadak merasakan hal itu, Dok? Pertama kali. Ya, kalau yang dari penderita tentu saja kalau misalnya mengalami itu memeriksakan diri pasti ya, karena itu sesuatu yang tidak nyaman. Berbeda kalau yang polineuropati itu tidak mendadak, dia bertahap. Hanya mungkin dalam 2 bulan ini hanya kebas sedikit, nanti 2 bulan lagi agak kebas banyak lagi, dan seterusnya. Jadi bertahap yang polineuropati itu bertahap. Nah, jadi durasinya biasanya saat dia periksa itu sudah dialami agak lama. Nah, sedangkan yang mendadak tadi itu ya tentu saja memeriksakan diri untuk melacak ya. Nah, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya rekam saraf, kemudian jika diperlukan MRI, untuk tadi apakah benar ada saraf terjepit dan lain-lain. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau itu suatu saraf terjepit, misalnya tentu saja penanganannya berbeda, sedikit berbeda dengan ini apa yang karena neuropati diabetikum. Jadi kalau yang harus dilakukan tentu saja memeriksakan diri gitu. Nah, seperti itu. Memeriksakan diri dulu ya, Dok, ya, untuk, tahu kondisinya. Nah, Dok, ini izin saya akan mulai untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk, ini baik di Zoom ataupun di WA, boleh lah ya, Dok, ya? Boleh. Ini dari Mbak Kanza Putri Safina, terima kasih banyak. Selamat sore, Dokter. Saya baru dengar istilah diabetes neuropati. Lantas apa perbedaannya dengan diabetes mellitus ya, Dok, ya? Terima kasih. Ya, Monggo, baik. Dok. Ya, jadi diabetes mellitus itu penyakit diabetesnya yang ditandai dengan gula darahnya meningkat di atas normal dan beberapa parameter laboratorium lain disertai gejala klinis misalnya kalau sering haus, sering minum, banyak berkemih dan seterusnya itu salah satu gejala khasnya. Nah, itu namanya diabetes gula darahnya. Nah, diabetes itu memiliki dampak atau komplikasi jangka panjangnya. Salah satu komplikasi jangka panjang terhadap sistem saraf tubuh itu adalah diabetes neuropati gitu. Karena menyebabkan kerusakan saraf tepi akibat dari diabetesnya itu. Jadi itu memang dua hal yang berbeda, tetapi ya itu tadi diabetes itu penyakit utama, neuropati diabetikum atau diabetes neuropati adalah komplikasi atau efeknya, komplikasi itu dampaknya, Mhm, mhm. seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Kanza ya. Jadi diabetes neuropati diabetes merupakan dampaknya, efeknya dari diabetes itu yang menyerang saraf-saraf begitu ya, Dok, ya. Lalu Ya, ada betul. juga pertanyaan dari Ibu Kuswahyudiati di Jogja. Selamat sore, Dokter Wisnu. Terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, tadi dokter mengatakan bahwa yang salah satu tipe neuropati diabetes itu ada yang mirip dengan saraf kejepit. Lalu bagaimana cara membedakannya, Dok? Silakan, Dok. Ya. Matur Ya, membedakannya tentu saja dari pemeriksaan. Ini memang tantangan. Jadi tentu saja yang harus membedakan adalah klinisinya, dokternya gitu. Jadi pasien tentu saja memeriksakan diri dan ada. Kemudian cara membedakannya, biasanya pada mononeuropati yang diabetikum itu dia cepat prosesnya. Nyeri, kemudian makin nyeri, kemudian agak lemah, itu prosesnya cepat. Sedangkan pada saraf terjepit itu kadang hilang timbul. Jadi nyeri kadang agak enak lagi, besok kadang ada nyeri lagi, enak lagi, tapi tidak secepat itu gitu pada saraf terjepit karena terutama ya paling sering HNP misalnya itu dia tidak cepat.
Kemudian tentu saja ada pemeriksaan lain, makanya tadi dikatakan perlu pemeriksaan MRI mungkin. Dari MRI tidak didapatkan jepitan yang signifikan. Berarti kan memastikan berarti ini bukan suatu saraf terjepit. Gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Walaupun sebenarnya bukan mirip sekali, tetapi itu kadang agak mengaburkan karena kan usianya mungkin sudah 60, nyeri di sepanjang kaki. Kadang orang akan berpikir lebih banyaknya itu saraf terjepit. Padahal itu bisa jadi karena diabetesnya. Itu saja. Baik dok, mungkin ini untuk Ibu Kuswayudiati, terima kasih banyak. Mungkin untuk lebih tahu lebih jauhnya bisa memeriksakan diri ke dokter begitu ya dok ya, untuk tahu Ya, betul. jelasnya apakah ini saraf kejepit ataukah ini neuropati diabetes. Semakin menarik dok pembahasannya sore hari ini, sudah banyak yang bertanya di WhatsApp, namun kita harus jeda sejenak dokter, izin untuk kita akan menikmati satu lagu yang akan kami putarkan, Raisa Radio putarkan di sore hari ini. Sobat Sehat, ada tetap kami buka untuk bisa bertanya, silakan dituliskan di kolom chat yang di Zoom, yang di rumah, yang di radio, boleh banget untuk bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda di 0812 3239 7300. Satu lagu akan menemani kita di sore hari ini, Siklus Gila, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya sering bertanya atau lebih
Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di acara Tanya Pakar di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, baik melalui radio, di website maupun di Zoom. Selamat bergabung dan edisi sore hari ini di Tanya Pakar kita membahas tentang neuropati diabetes bersama dengan pakar kami hari ini. Ada Dr. Wisnu Nalindra Tama, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi FKKMK UGM. Sobat Sehat, tadi Dr. Wisnu sudah mengatakan ada beberapa gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh penderita neuropati diabetes ya Sobat Sehat, dan juga tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya neuropati diabetes ini adalah komplikasi dari penyakit diabetes itu sendiri. Jadi ini diderita oleh orang yang mengidap penyakit diabetes. Dan Dr. Wisnu izin, ini sudah ada banyak yang bertanya, saya izin bacakan satu persatu ya Dok ya melalui WhatsApp. Ada selamat sore, ada Ibu Naningsih Utami. Selamat sore Dr. Wisnu, apa kabar? Terima kasih atas ilmunya sore hari ini. Dok, lalu apa yang terjadi bila neuropati diabetes ini tidak segera ditangani? Karena mertua saya juga mengalami diabetes dan kadang saya khawatir kalau orangnya tidak merasakan seperti itu. Terima kasih Dok. Mungkin tidak peka, mungkin takutnya tidak peka dan tidak bilang seperti itu Dok. Monggo. Ya. Jadi neuropati diabetes tadi jadi apa ya, mungkin lebih ke bagaimana kita mengetahui dan mencegahnya ya mungkin ya pada ya. Kalau mengetahui itu pertama disarankan untuk ada beberapa ya, misalnya orang memeriksa kakinya secara berkala, karena pada orang yang tidak bisa merasakan tadi tentu saja memiliki resiko mengalami luka pada telapak kaki, terutama karena digunakan untuk berjalan yang tidak disadari. Nah, sehingga memang itu salah satunya secara rutin untuk memeriksa kaki, kebersihan kaki, termasuk apakah ada luka dan seterusnya, itu secara rutin pada pasien-pasien yang diabetes. Yang kedua memang yang tentu saja pemeriksaan rutin dalam saat kontrol diabetes itu kadang juga perlu dilakukan, termasuk kemungkinan ke neuropatinya. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik sederhana, jadi diperiksa ke tubuhnya oleh dokter dari sisi, terutama kalau yang paling sering memang di tungkai, jadi termasuk bagaimana tungkai ini masih bisa bergerak dengan kuat atau tidak, kemudian bagaimana refleks-refleks, jadi pemeriksaan dengan alat-alat sederhana, diketuk pakai palu pemeriksaan, dilihat bagaimana refleksnya. Kemudian ada pemeriksaan sentuhan, jadi pemeriksaan sentuhan itu kalau yang ideal sekali itu ada alat namanya monofilamen ya.
tapi itu tidak selalu tersedia, sehingga bagaimana pasien ini bisa membandingkan sentuhan di telapak kaki dengan di punggung kaki atau di sekitar lutut atau bagian yang atasnya yang biasanya itu masih normal. Nah, jadi dibandingkan antara telapak kaki yang diperkirakan mengalami diabetes dibandingkan dengan yang di bagian lain, apakah terjadi penurunan atau tidak. Nah, itu bagian dari screening yang bisa dilakukan, termasuk dari keluhan pasien ya, tentu saja pasien apakah dia mengeluhkan tadi mati rasa, kebas, dan nyeri-nyeri tadi. Dengan adanya screening ini harapannya tidak terjadi komplikasi dari neuropati. Ya, komplikasinya tadi ada luka-luka, kemudian tidak bisa berjalan karena luka dan infeksi misalnya, dan seterusnya, itu diharapkan bisa dihindarkan. Seperti itu. Baik dok. Jadi memerlukan pemeriksaan rutin, jadi tidak hanya pemeriksaannya itu saja, tetapi juga ada pemeriksaan fisik, dan berikut juga bertanya kepada dokter, berkonsultasi terkait dengan berisiko untuk mengidap neuropati diabetes atau tidak, seperti itu ya dok ya. Lalu juga ada pemeriksaan sentuhan-sentuhan itu juga bisa dilakukan. Semoga menjawab Ibu Ratna, semoga membantu. Dan ada juga pertanyaan dari Mbak Fitriani Dwi Cahyani. Selamat sore dokter, saya ingin bertanya, apakah anak yang terlahir dengan diabetes memiliki risiko yang besar untuk mengalami diabetes neuropati ini? Dan jika demikian, apakah ada cara untuk mencegah komplikasinya? Terima kasih dok. Ya, pada anak dengan diabetes, pada prinsipnya tetap memiliki resiko mengalami neuropati diabetikum, karena tadi ada komponen dari paparan gula darah yang tinggi dan berlangsung lama. Walaupun mungkin pada anak itu tidak sebanyak pada orang dewasa yang mengalami neuropati diabetikum, tetapi tetap ada kemungkinan itu. Sehingga bagaimana mencegahnya itu ya tentu saja mengontrol gulanya, karena penyebabnya kan glukosa darahnya yang atau penyakit diabetesnya, sehingga sebisa mungkin dikontrol dengan seoptimal mungkin, sehingga kemungkinan mengalami neuropati diabetikum bisa diperkecil. Dan juga melakukan pemeriksaan screening berkala tadi. Caranya sama, jadi ada pemeriksaan sentuhan, pemeriksaan dengan alat, pemeriksaan refleks, dan termasuk juga pemeriksaan pembuluh darah kecil yang ada di kaki itu, tapi tentu saja itu dilakukan dari dokternya ya, itu apakah bagaimana denyutan pembuluh darahnya masih ada atau sudah melemah dan seterusnya, itu secara rutin dilakukan, sehingga bisa terdeteksi sejak awal seandainya ada gitu. Dok, terima kasih. Jadi lebih cepat terdeteksi lebih baik ya dok ya. Ya, sebelum ada komplikasi yang lain ya. Terima kasih Mbak Fitriani. Ada juga dari Mas Zuzani juga. Selamat sore dok. Apakah komplikasi ini bisa dikarenakan faktor keturunan J? Terima kasih dok. Keturunan. Komplikasi karena keturunan bisa jadi, tapi tidak terlalu kuat. Jadi lebih kompleks pada faktor dari penyakit gula darahnya gitu. Jadi hampir semua atau sebagian besar orang yang mengalami diabetes itu, apapun diabetesnya itu, kemudian bisa mengalami neuropati diabetikum. Jadi lebih karena diabetesnya, tidak secara spesifik ada keturunan mengalami neuropati atau apa, tapi lebih karena diabetesnya itu. Baik dok, jadi lebih ke diabetesnya. Dan Sobat Sehat, tadi juga dokter sudah menyampaikan ada beberapa tindakan-tindakan prevensinya yang bisa dilakukan sejak dini ya Sobat Sehat. Tadi sudah ada beberapa pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan sedari awal begitu. Nah dok, lalu tadi dokter mengatakan ada tindakan prevensinya. Lalu kalau orang sudah dengan mengidap penyakit neuropati diabetes ini, pengobatannya kira-kira seperti apa dan berlangsung berapa lama ya dok kalau seperti itu? Ya, nah pengobatannya. Jadi pada kasus yang pada umumnya adalah polineuropati tadi, di mana pada kedua tungkainya mengalami keluhan neuropati diabetikum. Satu, tentu saja mengontrol gula darah dengan lebih baik lagi. Kemudian itu untuk mengurangi kerusakannya. Kemudian yang kedua adalah memberikan support untuk perbaikan nutrisi sarafnya, kan gitu, karena dia harus membangun dirinya lagi. Saraf itu harus memperbaiki diri. Nah, itu banyak berbagai nutrisi saraf diberikan, vitamin, multivitamin untuk neurotropik dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menangani apa yang pasien rasakan. Jadi kalau pasien merasakan nyeri tadi, terutama
nyeri seperti tersetrum, terbakar, kesemutan, itu adalah nyeri-nyeri saraf yang tidak nyaman untuk pasien, sehingga perlu mengkonsumsi obat untuk itu. Jadi untuk mengurangi gejala nyeri tapi bukan nyeri kalau orang yang nyeri sakit punggung, sakit apa mungkin nyeri karena radang ya, karena otot dan lain-lain. Kalau nyeri karena saraf, ini obatnya bukan anti nyeri obat-obat yang dijual biasanya. Ada obat yang spesifik untuk anti nyeri saraf atau anti nyeri neuropatik. Itu ada golongan. Kalau golongan umumnya seperti golongan anti epilepsi, golongan anti depresi, itu yang umumnya kemudian digunakan untuk mengurangi rasa. Jadi itu bukan obat neuropati diabetikum, tetapi obat untuk mengurangi rasa nyerinya. Tapi bahwa penanganan untuk neuropati diabetikum, mengontrol gula, memberikan support untuk perbaikan, itu juga perlu dilakukan. Seperti itu. Oke, tadi dokter mengatakan ada support perbaikan nutrisi saraf. Nutrisi saraf tadi yang dimaksud adalah nutrisi berupa vitamin-vitamin seperti itu kah dok? Atau seperti apa? Salah satunya ya, sangat bervariasi ya, ada penggunaan vitamin B yang multiple ya, kompleks ya, ada vitamin B12 aktif dan berbagai jenis yang mengurangi stres oksidatif dan lain-lain. Jadi itu membantu untuk mengurangi kerusakan dan memberikan support sehingga regenerasinya lebih baik lagi. Jadi multiple, banyak kompleks. Tidak hanya satu vitamin, harus vitamin C misalnya, tidak harus vitamin E ya gitu. Banyak sekali. Termasuk nutrisi umumnya ya, protein cukup dan lain-lain. Jadi dok, terima kasih. Jadi ada banyak nih sobat sehat yang perlu dilakukan untuk penyedap dari neuropati diabetes, ada mengontrol gula darah itu terus, dan memberikan support perbaikan nutrisi saraf, lalu menangani apa yang pasien rasakan dari keluhan-keluhannya. Dan mungkin ini pertanyaan yang menyambung juga nih dok, pertanyaan dari sobat sehat dari Mas Hilmi bertanya, lalu dok, bagaimana sebaiknya cara keluarga untuk menangani atau mensupport dari salah satu anggota keluarga yang mengidap penyakit neuropati diabetes ini, dok. Terima kasih. Ya, jadi dari sisi support keluarga ya. Pada prinsipnya mungkin satu ya untuk mendukung proses pengobatan ya. Karena memerlukan pengobatan yang rutin tadi untuk mengurangi gejala, support secara penuh untuk pengobatan tersebut. Yang kedua mungkin pada kasus-kasus neuropati tadi kan ada mati rasa di telapaknya sehingga mengganggu fungsi berjalan. Kadang orang jalan tidak seimbang sehingga lingkungan itu juga dibuat lebih adaptif untuk pasien tersebut. Misalnya daerah-daerah yang mudah menyebabkan luka kalau kita berjalan tanpa alas kaki, banyak kerikilnya dan yang sejenisnya itu diminimalisir. Kemudian pasien dapat menggunakan alas kaki yang nyaman untuk kaki pasien, untuk pasien diabetes ya ada alas kaki yang cocok. Nah itu juga harus disupport untuk itu. Yang kemudian kadang beberapa pasien ini mengalami ketidakseimbangan karena ada saraf rasanya itu berkurang, maka input untuk keseimbangannya juga berkurang gitu. Sehingga kadang orang mudah jatuh. Nah, pencegahan jatuh di rumah ini juga juga secara umum, misalnya lingkungannya ada tempat berpegangan, ada jalan, ada tempat-tempat yang memang bisa menjadi tempat pegangan pasien dan seterusnya, itu juga mensupport untuk pasien. Iya dok, baik. Termasuk juga gizi juga tadi ya dok ya, gizi Ya, tentu juga saja untuk. ya, itu penting Baik. juga itu. Ternyata memang untuk menyembuhkan dari neuropati diabetes ini perlu dukungan support dari sekitar juga nih sobat sehat. Terkait tadi yang menarik adalah dari setting ruangannya juga diperhatikan ya dok ya, karena ada yang keseimbangannya berkurang lalu mudah jatuh dan sebagainya, itu perlu diperhatikan juga nih posisi bagaimana tata ruangnya di rumah itu juga diperhatikan sepertinya. Lalu ada pertanyaan juga nih dok dari sobat sehat yang masuk juga, tapi tidak ada namanya ini, tidak apa-apa ya dok ya. Selamat sore dok, saya ingin bertanya, apakah dengan gula darah yang semakin tinggi, maka gejala diabetes neuropati juga akan artinya semakin parah? Mohon maaf dok, saya tadi tertinggal informasinya, tidak mengikuti dari awal. Matur nuwun. Ya, bisa juga seperti itu, dalam arti karena kerusakan sarafnya yang terjadi akibat
efek dari glukosa darah yang tinggi ini tentu saja menjadi lebih hebat, kerusakan dari waktu ke waktu jadi lebih hebat. Nah, tentu saja gejala yang dirasakan akan juga mengalami peningkatan. Nah, tetapi kembali lagi seperti tadi, bahwa kalau saraf ini sudah terjadi kerusakan akibat gula, dia sudah rusak, maka kemudian nanti ada fluktuasi naik turun gula itu jadi tidak terlalu pengaruh gitu. Tidak terlalu berpengaruh, artinya kalau sudah bulan ini gulanya seringnya 300, tapi bulan depan sudah mulai terkontrol jadi 150 misalnya. Nah, berarti harapannya bulan depan rasa nyeri neuropatiknya harusnya hilang, ya. Tidak seperti itu, karena sudah terlanjur rusak gitu sarafnya. Ya, jadi sudah rusak duluan sehingga dia akan mengalami itu. Tetapi kalau dibiarkan tinggi terus, ya makin rusak lagi gitu. Dan komplikasi selain neuropati yang lebih berbahaya mungkin juga punya potensi terjadi gitu. Sehingga kalau dia dikontrol gulanya, mungkin tetap akan mengalami, tetapi bahwa kemudian ada kesempatan saraf ini untuk memperbaiki diri gitu. Karena yang merusak sudah minimal, tinggal dia memperbaiki diri. Nah, suatu saat dia membaik lagi, ya kemudian gejalanya bertahap berkurang gitu. Tapi kalau dibiarkan tinggi ya yang merusak banyak terus, nggak sempat memperbaiki diri saraf itu nanti gitu. Dan Gampangnya kayak gitu. ya dok, terima kasih. Dan juga risikonya tidak hanya neuropati diabetes ya dok ya, ada komplikasi Ya, yang lain juga ya dok ya. ya betul seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini dari Sobat Sehat dari Mbak Ingrid dari Minat MMR. Selamat sore dok, apakah saraf yang rusak akibat kadar gula yang tinggi itu bisa disembuhkan atau diminimalkan kerusakannya ya dok? Terima kasih. Ini yang sudah terlanjur rusak di dok. Ya, pada prinsipnya itu tadi ya, berarti diminimalkan, jangan sampai tambah rusak kan gampangnya gitu ya. Kayak rumah rusak ya jangan sampai tambah roboh lagi gitu. Jadi kita jangan membiarkan apa yang membuat itu rusak ada terus gitu. Apa yang membuat rusak salah satunya tadi paparan glukosa darah yang terus-menerus tinggi. Gitu. Sehingga itu dikontrol dengan lebih baik lagi. Kemudian apakah bisa diperbaiki? Nah, saraf ini punya potensi untuk beregenerasi tetap saja walaupun di tepi atau saraf tepi maupun saraf sentral, saraf ini memiliki kemampuan untuk beregenerasi, jadi dia tumbuh lagi, istilahnya seperti itu. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan saraf untuk beregenerasi. Suplai darah terhadap saraf itu bagaimana aliran darahnya, nutrisi yang dibawa oleh darah untuk memberikan proses pembangunan sarafnya bagaimana. Nah, itu sangat bervariasi, sangat berpengaruh. Tapi bahwa potensi perbaikan itu ada pada saraf itu. Jadi bisa diperkirakan dia akan membaik, mungkin masih bisa. Asal tadi nutrisinya juga baik, lalu suplai dari yang dibawa oleh darahnya juga baik begitu ya dok ya. Baik dok, mungkin ini terakhir mungkin dari Dokter Wisnu untuk para sobat sehat. Terima kasih dok sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Sobat sehat sudah tahu ya tentang apa itu neuropati diabetes dan Anda juga bisa nih menyebarkan ilmu pada sore hari ini kepada sekitar Anda yang mungkin mengalami hal serupa begitu. Mungkin dok terakhir untuk sobat sehat, pesan-pesan untuk kami semua, baik sobat sehat yang di radio, di website maupun di Zoom nih, para sobat sehat yang sudah menyimak. Silakan dok. Baik, ya terkait topik kita ya ini neuropati diabetikum. Jadi apabila kita memiliki diabetes atau kerabat kita memiliki diabetes, tentu saja sebaiknya ini dapat dikontrol dengan baik, sehingga tidak mengalami komplikasi-komplikasi, baik komplikasi yang mungkin kita bisa tolerir atau yang berbahaya untuk kita. Salah satunya mungkin tadi neuropati diabetikum yang menjadi topik pada hari ini. Nah, neuropati diabetikum ini juga perlu kita deteksi pada keluarga kita atau pada kita yang mengalami diabetes, sehingga tadi contohnya memeriksa kaki secara berkala, memeriksa sentuhan secara berkala, pembuluh darahnya, dan seterusnya ini juga kita perlu lakukan agar apabila ada neuropati diabetes, ini tidak sudah kasep atau sudah terlanjur jelek, baru kita menyadari adanya neuropati diabetikum. Kakinya sudah luka, kakinya tidak bisa disembuhkan lagi dari luka infeksi, dan seterusnya itu dampak-dampak negatifnya. Jadi kalau kita bisa deteksi dini dengan baik, maka harapannya penanganan juga lebih optimal. Ya, tentu saja kualitas hidup kita nanti harapannya juga menjadi lebih baik. Mungkin itu. Amin, amin. Semoga dok, terima kasih banyak Dokter Wisnu sudah membagikan ilmu dan berbagi kepada kita semua.
Salam sehat untuk keluarga di rumah. Dr. Wisnu, terima kasih sudah berbagi. Dan Sobat Sehat, semoga informasi sore hari ini dari Dr. Wisnu bermanfaat untuk kita, Sobat Sehat. Dan kita sudah mengantongi nih hari ini bagaimana mendeteksi dari sejak dini nih neuropati diabetes. Dan kita juga bisa nih untuk menularkan ini kepada sekitar yang mungkin mengalami hal yang serupa dan bisa kita tularkan juga nih. Kita kasih tahu nih Sobat Sehat tentang bagaimana deteksi-deteksi yang bisa kita upayakan sedari sekarang sebelum nanti dampak-dampak yang lain juga sudah muncul begitu. Terima kasih banyak Dr. Wisnu sudah mampir. Salam sehat dan senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Wisnu dan belajar sore hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf Dok bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung dan semoga bisa berjumpa di lain kesempatan Dr. Wisnu. Amin. Ya, terima kasih sudah diundang. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih Dr. Wisnu dan Sobat Sehat. Terima kasih dimanapun Anda berada, baik melalui Zoom, di website maupun di radio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf bila Sobat Sehat sudah mengajukan pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu belum sempat kami jawab ya Sobat Sehat. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan topik-topik menarik tentang kesehatan dari Raisa Radio UGM. Semoga kita bisa sama-sama menjaga diri kita dan juga sekitar kita, terutama dari neuropati diabetes. Terima kasih, saya Galuh pamit undur diri, tetap stay tune di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Terima kasih Dok, matur nuwun. Hai, apa kabar kau di sana? Ya, terima kasih. Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu. Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu. Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apa kau benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku, tiada yang lain untukku. Lahirlah sebuah cerita, Lahirlah sebuah cerita, perjalanan kita berdua, menyatu sampai yang kan selamanya. ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap. Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apa kau benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenalku. Ku tahu sedari dulu, perlahan-lahan waktu akan terus berlalu. Walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar